Badan Pengawasan Pemilu adakan bimbingan teknis ke Panitia Pengawas Kecamatan Semandeling Natal. Dalam rangka penguatan kapasitas Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam yang akan melaksanakan pelatihan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS dan saksi peserta pemilu 2019. Pada Minggu 24 Maret lalu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Mandeling Natal mengadakan Training of Trainer atau TOT bimbingan teknis atau BIMTEK pada Panwascam se-Kabupaten Mandeling Natal. 256 pengawas tempat pemungutan suara se-Kecamatan Panyabungan dilantik Ketua Panitia Pengawasan Pemilu. Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum atau Panwaslu Muhammad Amin melantik 256 pengawas TPS se-Kecamatan Panyabungan Kota di antara 39 desa dan kelurahan Kabupaten Mandeling Natal. Pelantikan ini dilakukan di Gedung Serbaguna Panyabungan pada Senin 25 Maret lalu. Dirangkaikan BIMTEK dalam rangka pemilihan umum serentak 2019, yakni pemilihan Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Tuntut Insinyur Taufik Zulhendra dicopot, Dewan Riset Mahasiswa Mandeling Natal akan unjuk rasa. Dewan Riset Mahasiswa Mandeling Natal Muhammad Asri Lubis menilai selama kepemimpinan Insinyur Taufik Zulhendra Ritonga selaku Kepala Dinas Pertanian belum ada prestasi gemilang yang diukir untuk petani, peternak, dan pekebun di Mandeling Natal. Padahal pemerintah baik pusat, daerah, dan provinsi telah menggelontorkan anggaran untuk pencapaian kemakmuran pelaku 3 sektor tersebut. Untuk itu dalam jangka dekat pihaknya akan melakukan aksi damai di kantor Bupati Mandeling Natal menuntut agar Bupati Mandeling Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mencopot Kadis Pertanian Insinyur Taufik Zulhendra Ritonga. Kementerian Agama Mandeling Natal pantau pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji di Bank Penerima Setoran Bank Syariah Mandiri Panyabungan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandeling Natal melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh melakukan pemantauan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH di Bank Penerima Setoran atau BPS Bank Syariah Mandiri, Cabang Panyabungan Senin 25 Maret. Sebagaimana diinformasikan, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahap pertama dimulai 19 Maret hingga 15 April 2019 di Bank Penerima Setoran setempat dengan jam kerja dari pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat yang dapat dilakukan melalui sistem teller dan non-teller. Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal akan menampilkan kesenian Mandeling Natal di Pekan Raya Sumatera Utara ke-48. Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal akan memeriahkan Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU di Jalan Gatot Subroto Tapian Dayanauli pada Senin 25 Maret malam dengan menampilkan kesenian Mandeling. Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal menampilkan seni budaya Mandeling pada PRSU ke-48. Seni budaya Mandeling yang akan ditampilkan gordang sambilan, tortor, tari selapan, tari payung, tari kreasi multi etnis, tari kreasi nasional, dan drama jauhi narkoba. Komisi Pemilihan Umum Mandeling Natal targetkan 77,5% partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandeling Natal targetkan 77,5% partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 ini. Pada Senin 25 Maret 2019, Komisi Pemilihan Umum Mandeling Natal mengadakan rapat rutin dalam rangka evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan akan dilakukan. Salah satu kegiatan yang dibahas atau dievaluasi adalah kegiatan sosialisasi pemilu 2019. Selain kegiatan lain tentunya seperti teknis, data pemilih, logistik, laporan dana kampanye, dan lain-lain. Dijadwalkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia berkunjung ke Pasar Baru Panyabungan. Rencana kedatangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Andus Enggartiasto Lukita ke Kabupaten Mandeling Natal pada Rabu 27 Maret lalu. Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal melakukan gotong royong membersihkan Pasar Baru Panyabungan pasca kebakaran. Selain membersihkan Pasar Baru Panyabungan, pemerintah Kabupaten Mandeling Natal juga membersihkan relokasi Pasar Baru Panyabungan. Bibit padi Gogo 2018 di Stan Madinah diduga dikorupsi. Ada saja perkembangan terbaru yang didapat Stan News terkait program kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Mandeling Natal.
Bagi Anda warga Mandailing Natal yang pernah melintas di areal perkantoran Bupati di Bukit Payoloting, Anda pasti ingat ada lahan yang ditanami padi gogo di areal Taman Raja Batu. Ternyata anggaran penanaman padi gogo tersebut cukup fantastis. Meskipun tidak menghasilkan apa-apa bagi pendapatan anggaran daerah Mandailing Natal. Dari data yang didapat Stanius, ada sekitar 17.000 hektar lahan padi gogo ataupun padi tada hujan yang dialokasikan anggarannya dari APBN tahun 2018 untuk Kabupaten Mandailing Natal atau di kisaran 400 juta rupiah lebih anggaran. 17.000 hektar lahan tersebut berada di Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Siabu, dan Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Tingkatkan partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal sosialisasi ke desa terpencil. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Mandailing Natal adakan sosialisasi atau pendidikan politik menjelang pemilu 2019 dengan menyasar masjid, gereja, hingga daerah terpencil di Kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi ini juga dibantu para relawan demokrasi yang sudah dibentuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal dan diintensifkan melalui sosialisasi di sejumlah wilayah seperti daerah terpencil. Polres Mandailing Natal amankan 3 orang dari dalam mobil sedan. Polres Mandailing Natal kembali berhasil mengamankan 3 orang yang diduga membawa dan memakai sabu dari sebuah mobil sedan di Jalan Bayangkara Raya, Desa Mumpang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara. Ketiga orang yang tersebut diamankan petugas pada saat operasi kegiatan kepolisian yang harus ditingkatkan yang dilaksanakan pada Senin 25 Maret sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca buruk, Menteri Perdagangan Republik Indonesia batal kunjungan ke Mandailing Natal. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Andos Enggar Tias Tolukita batal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal pada Rabu 27 Maret 2019 lalu karena cuaca buruk. Informasi yang diperoleh dari protokol Setda Mandailing Natal, helikopter yang membawa Menteri Perdagangan dari Pekanbaru menuju Mandailing Natal tidak bisa mendarat karena cuaca buruk. Bantuan lembu Kementerian tahun 2018 diduga jadi ajang korupsi. Kesaksian warga, lembu bantuan itu dipinjam dari pengusaha dan ditaruh sementara di kandang milik kelompok tani. Usai tim monitoring melakukan pemeriksaan di lokasi, lembu-lembu itu dikembalikan pada pengusahanya. Ironisnya, kotoran hewan pun dibeli sama kelompok tani untuk mengibuli tim monitoring kementerian. Papar seorang sumber berinisial MN kepada Garda Inti saat melakukan investigasi lapangan terkait dana bantuan UPPO yang dikucurkan dari dana APBN untuk Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun 2018 lalu. Pembangunan pasar baru masih tahap perencanaan. Pembangunan kembali Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang terbakar tahun lalu masih dalam tahap perencanaan. Pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana konstruksi bangunan yang pas, yang sesuai dengan konsep Presiden Republik Indonesia, pasar yang bisa mengakomodir semua pedagang. Hal ini dikatakan Direktur Sarana Prasarana Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Sihar Harjopanpohan di depan ratusan pedagang pasar baru dalam pertemuannya Rabu 27 Maret 2019 lalu. Habis Lebaran, relokasi pedagang pasar dilakukan. Direktur Sarana Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Sihar Harjopanpohan mengatakan terkait pembangunan pasar baru mereka siap membantu agar tahun ini secepatnya dilakukan pembangunan. 323 calon jemaah haji Mandailing Natal telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Mandailing Natal Haji Ikhwan Siddiqi SAGMA mengatakan sebanyak 323 calon jemaah haji sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji di BPS BPIH Panyabungan. Dikatakan Haji Ikhwan Siddiqi bahwa di hari kelima pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahap pertama, sebanyak 67,71 calon jamaah haji sudah lunas dari 477 orang yang berhak melunasi di tahun 2019 ini. Upaya pemerataan sarana pendidikan di Mandailing Natal akan terus dipantau. Dalam upaya pemerataan sarana pendidikan khususnya di sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 ini akan terus dipantau untuk menggenjot mutu pendidikan yang optimal. Hal ini dikatakan Kepala Seksi Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Mandailing Natal, Abdi Pulungan di ruang kerjanya pada Kamis 28 Maret lalu.
Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mandailing Natal raih juara 1 lomba sekolah sehat tingkat provinsi. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Mandailing Natal meraih juara 1 lomba sekolah sehat sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah Negeri dan swasta tingkat provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Sekretaris Daerah juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Mandailing Natal, khususnya Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mandailing Natal, yang telah mengharumkan nama Kabupaten Mandailing Natal di kancah provinsi. Selanjutnya ia berharap dapat bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional. Air terjun Pagaran Gala-Gala di Panjabungan Selatan makin diminati masyarakat. Air terjun Pagaran Gala-Gala di Desa Pagaran Gala-Gala, Kecamatan Panjabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, destinasi wisata alam semakin diminati masyarakat. Karena semakin mudah dijangkau dengan pembangunan rabat beton bersumber dari dana desa. Kuartir Cabang Pramuka Mandailing Natal gelar perkemahan bersama. Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Mandailing Natal menggelar kemah bersama di Bumi Perkemahan Pasir Putih di Desa Pidoli, Kecamatan Panjabungan. Perkemahan bersama yang dibuka Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution ini dilaksanakan selama 4 hari, 28 hingga 31 Maret 2019. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Kuarcap Pramuka Mandailing Natal.